Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi angka indeks. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Yulia Ayu Trianindita dengan NIM 20075211202 dengan nomor absen 25. Yang kedua, Desa Maderamia Pranihita Sukma dengan NIM 20075211210, nomor absen 26, dan Ninyoman Triana Primadewi dengan NIM 20075212228 dengan nomor absen 27. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana data itu dikumpulkan, diolah, disajikan, maupun dianalisis menggunakan ukuran lokasi, ukuran dispersi, maupun ukuran regresi dan korelasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis guna melihat perkembangan atau perubahan relatif menggunakan angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal maupun nilai sekelompok variabel, dan biasanya dinyatakan dengan bentuk presentase. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita melihat contoh soal untuk perbandingan nilai suatu variabel tunggal. Dinyatakan bahwa rata-rata harga per kilogram beras per bulan di Kota Denpasar pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing adalah Rp5.505 dan Rp6.541. Apabila harga beras pada tahun 2010 dan 2009 itu dibandingkan, akan didapat angka indeks sebagai berikut. Rp6.541 dibandingkan dengan Rp505 dikali 100% didapat angka 118,82. Hal ini memiliki makna bahwa rata-rata per kilogram beras per bulan pada tahun 2010 lebih tinggi atau mengalami kenaikan sebesar 18,82% dari rata-rata harga per kilogram beras per bulan pada tahun 2009. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, pada dasarnya kita mengenal 3 jenis angka indeks. Yang pertama adalah indeks harga atau price index. Adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama maupun berlainan. Yang kedua adalah indeks kuantitas atau quantity index, yaitu angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis atau sekelompok barang yang dihasilkan, diproduksi, dijual, dikonsumsi, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama maupun berlainan. Selanjutnya adalah indeks nilai atau value index. Adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu yang sama maupun berlainan. Perlu kita ketahui bersama, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angka indeks, dan beberapa masalah itu akan menentukan mutu atau kualitas angka indeks tersebut. Beberapa masalah itu antara lain adalah: yang pertama adalah tujuan penyusunan angka indeks. Keputusan sebelum angka indeks disusun dan dirumuskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana mengukurnya akan menentukan data macam apa yang harus dikumpulkan dan diolah bagi keperluan penyusunan angka indeks. Masalah yang kedua adalah ketersediaan dan komparabilitas data. Angka indeks itu berupa angka perbandingan atau rasio. Oleh karena itu, dalam penyusunan angka indeks, data yang diperlukan harus tersedia dan sebaiknya berasal dari suatu sumber data yang sama agar satuan data, definisi, dan istilahnya sama, sehingga hasil pengukuran angka indeks tersebut tidak menyesatkan. Permasalahan yang ketiga adalah pemilihan periode dasar. Tahun dasar atau periode dasar adalah tahun yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Maka, tahun dasar diberi indeks 100. Untuk memilih tahun dasar, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah tahun dasar hendaknya dipilih dengan tahun yang dengan keadaan perekonomian relatif stabil.
Yang kedua, tahun dasar sebaiknya merupakan dasar pembanding yang tidak terlalu jauh dari tahun-tahun yang hendak dibandingkan. Yang ketiga adalah berbasis tetap atau basis rantai. Permasalahan yang keempat adalah pemilihan kuantitas barang. Dalam penyusunan angka indeks, tidak setiap barang dimasukkan, namun hanya sebagian atau hanya sampelnya saja. Permasalahan yang kelima adalah pemilihan ukuran nilai sentral atau rata-rata. Angka indeks pada hakikatnya merupakan angka rata-rata. Maka, dalam penyusunan angka indeks tersebut perlu diputuskan akan memakai ukuran nilai sentral mana, rata-rata hitung, rata-rata ukur, atau rata-rata harmonis maupun median atau modus. Permasalahan yang keenam adalah pemilihan timbangan. Faktor penimbang digunakan untuk membedakan arti penting suatu barang terhadap barang lainnya. Dan permasalahan yang terakhir adalah pemilihan metode perhitungan angka indeks. Terdapat beberapa metode dalam perhitungan angka indeks. Agar tujuan dari perhitungan angka indeks tercapai, perlu dipilih metode yang paling tepat. Pilihan atas metode atau formula tersebut tergantung dari tujuan angka indeks dan ketersediaan data. Selanjutnya yaitu metode perhitungan angka indeks. Menurut metode perhitungannya, angka indeks dibagi menjadi dua, yakni yang pertama angka indeks tidak tertimbang dan yang kedua angka indeks tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama angka indeks agregatif atau gabungan sederhana. Yang dihitung dari angka indeks agregatif atau gabungan sederhana ini adalah perbandingan harga ataupun kuantitas atau nilai dari sekelompok barang yang memiliki sifat-sifat yang sama. Misalnya, seperti yang pertama, kelompok barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Dibandingkan dengan kelompok hasil pertanian seperti beras, jagung, dan kentang. Rumus angka indeks harga yaitu PN0 sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, di mana PN0 merupakan angka indeks harga gabungan pada waktu atau periode N dengan waktu dasar 0. Dan PN merupakan harga barang pada waktu atau periode N, sedangkan P0 merupakan harga barang pada waktu dasar 0. Contohnya dapat dilihat pada slide berikut. Dengan soal diketahui harga persatuan 5 jenis kebutuhan pokok per bulan di kota dan pasar pada tahun 2020 dan 2021 disajikan sebagai berikut pada tabel. Maka dari data tersebut dapat dijumlahkan harga masing-masing tahun dan didapatkan seperti tabel berikut. Sesuai data tersebut, bisa kita lihat angka indeks harga pada tahun 2004 antara lain. Kita gunakan rumus angka indeks yang tadi, lalu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui menjadi P21,20 sama dengan 58.437 dibagi dengan 53.444 dikali 100 lalu mendapatkan jawaban sebanyak 109,41. Jadi, indeks harga agregat atau gabungan tidak tertimbang kelima barang tersebut pada tahun 2021 dengan waktu dasar 2020 adalah sebesar 109,41%. P21,20 sama dengan 109,41 memiliki arti bahwa harga gabungan kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,41% pada tahun 2021 dari harga gabungannya pada tahun 2020. Angka 9,41% bisa kita dapatkan dari 109,41 dikurangi dengan 100. Selanjutnya yaitu angka indeks kuantitas dengan rumus Qn0 sama dengan sigma Qn dibagi sigma Q0 dikali 100, di mana Qn0 adalah indeks kuantitas gabungan pada tahun N, tahun dasar 0. Qn merupakan kuantitas barang pada tahun N, sedangkan Q0 merupakan kuantitas barang pada tahun dasar. Sebagai contoh agar lebih mudah dipahami, kami menyajikan data dalam tabel seperti berikut. Diketahui rata-rata produksi sayur mayur menurut jenisnya di Kota Singaraja pada tahun 2010 dan 2011 disajikan seperti berikut. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, maka dapat kita jumlahkan terlebih dahulu harga dari masing-masing tahun dan didapatkan seperti tabel berikut ini.
Dari tabel tersebut dapat diketahui sigma Qn adalah 128.775 dan sigma Q0 sebanyak 43.465. Dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, maka didapat Q 11,10 sama dengan 128.775 dibagi dengan 43.465 lalu dikalikan dengan 100 dan mendapatkan jawaban 296,27. Q 11,10 sama dengan 296,27 ini berarti produksi sayur mayur tersebut di Kota Singaraja pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 196,27% dari tahun 2010. Angka 196,27% tersebut kita dapatkan dari 296,27 dikurangi dengan 100. Sedangkan bagian yang ketiga dari angka indeks tidak tertimbang adalah angka indeks nilai. Angka indeks nilai ini mempunyai rumus V N0 sama dengan sigma Vn dibagi dengan sigma V0 dikali 100, di mana Vn0 adalah indeks nilai uang pada tahun N dengan tahun dasar 0, Vn merupakan nilai uang pada tahun N, dan V0 merupakan nilai uang pada tahun dasar 0. Contohnya kami sajikan dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut sudah diketahui bahwa sigma Vn sama dengan 120.000 dan sigma V0 sama dengan 71.000. Dengan rumus yang sebelumnya sudah kita ketahui, maka masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui pula. Menjadi V 11,0 sama dengan 120.000 dibagi 71.000 dikali 100 dan mendapatkan jawaban sebanyak 169,1. V 11,0 sama dengan 169,1 ini bahwa nilai dalam uang keempat jenis barang tersebut pada tahun 2011 naik sebesar 69,1% dari tahun 2010. Angka 69,1% ini kita dapatkan dari 169,1 dikurangi dengan 100. Selanjutnya adalah angka indeks relatif. Angka indeks ini merupakan hasil perhitungan indeks yang terdiri dari satu jenis barang saja. Misalnya, indeks harga minyak goreng, indeks harga beras, indeks kuantitas beras, indeks kuantitas minyak goreng. Angka indeks relatif terbagi menjadi 1. Angka indeks harga dan angka indeks kuantitas. Angka indeks harga. Menurut metode ini, indeks harga atau P sejenis barang dihitung dengan rumus P dalam kurung N, 0 sama dengan PN per P0 dikali 100, di mana PN merupakan harga barang pada waktu atau periode N, P0 merupakan harga barang pada waktu atau periode dasar 0, dan P dalam kurung N, 0 merupakan angka indeks harga barang pada waktu N dengan waktu dasar 0. Untuk memudahkan kita semua dalam mempelajari angka indeks harga, maka kami menyediakan contoh seperti tabel berikut. Maka, hitunglah A. Indeks harga eceran rata-rata beras pada tahun 2010 dengan waktu dasar tahun 2009, dan B. Indeks harga rata-rata gula pasir pada tahun 2010 dengan waktu dasar tahun 2009. Adapun penyelesaiannya adalah A. Untuk beras, maka menggunakan rumus P dalam kurung 10,9 sama dengan P10 per P9 dikali 100, sama dengan 6.541 per 5.505 dikali 100 dan menghasilkan 118,82. Jadi, indeks harga eceran rata-rata beras tahun 2010 dengan tahun 2009 sebagai tahun dasar adalah 118,82%. Artinya, harga eceran rata-rata per kilogram beras di Kota Denpasar pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 18,82% dari tahun 2009. Yang kedua, untuk gula pasir. Maka menggunakan rumus P dalam kurung 10,9 sama dengan P10 per P9 dikali 100 sama dengan 10.625 per 8.355 dikali 100 dan menghasilkan 127,17. Jadi, indeks harga eceran rata-rata gula pasir pada tahun 2010 dengan tahun 2009 sebagai tahun dasar adalah
127,17%. Artinya, harga eceran rata-rata per kilogram gula pasir di Kota Denpasar pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 27,17% dari tahun 2009. Selanjutnya ada angka indeks kuantitas. Menurut metode ini, indeks kuantitas atau Q sejenis barang dihitung dengan rumus P dalam kurung N, 0 sama dengan Qn per Q0 dikali 100, di mana Q dalam kurung N, 0 merupakan angka indeks kuantitas pada tahun N dengan tahun dasar 0, Qn merupakan kuantitas barang pada tahun N, dan Q0 merupakan kuantitas barang pada tahun dasar 0. Adapun contoh soal dari angka indeks kuantitas yaitu seperti tabel yang tersedia tersebut. Maka, hitunglah indeks produksi kentang di kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010. Adapun penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu dari tabel dapat diketahui Qn sama dengan Q11 sama dengan 5107 dan Q0 sama dengan Q10 sama dengan 2261. Adapun rumus yang digunakan yaitu Q dalam kurung N, 0 sama dengan Qn per Q0 dikali 100. Q dalam kurung 11, 10 sama dengan Q11 per Q10 dikali 100. Sama dengan 5107 per 2261 dikali 100 dan mendapatkan hasil 225,87. Jadi, indeks produksi kentang kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010 sebesar 225,87%. Artinya, bahwa produksi kentang kabupaten tersebut mengalami kenaikan sebesar 125,87% dari produksi kentang pada tahun 2009. Selanjutnya ada angka indeks rata-rata relatif. Angka indeks ini merupakan rata-rata hitung dari angka indeks relatif. Yang pertama ada angka indeks harga. Menurut metode ini, indeks harga dapat dihitung dengan rumus P dalam kurung N, 0 sama dengan 1 per K, sigma Pn per P0 dikali 100, di mana K merupakan banyaknya jenis barang. Selain itu, ada juga angka indeks kuantitas dengan rumus P dalam kurung N, 0 sama dengan 1 per K, sigma Qn per Q0 dikali 100. Selain itu, ada satu lagi yaitu angka indeks nilai dengan rumus P dalam kurung N, 0 sama dengan 1 per K, sigma Vn per V0 dikali 100. Adapun contoh soal dari angka indeks harga seperti tabel berikut. Maka, hitunglah indeks rata-rata relatif harga eceran rata-rata 4 bahan pokok tersebut pada tahun 2010 dengan waktu dasar tahun 2009. Adapun penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu seperti yang terlihat pada tabel, di mana tahun 2009 diganti dengan P0 dan tahun 2010 diganti dengan Pn. Nah, dari tabel tersebut, kita harus mencari sigma Pn per P0 dengan cara Pn dibagi dengan P0 dan hasilnya ditambah, maka menghasilkan sigma Pn per P0 sama dengan 4,501. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, P dalam kurung N, 0 sama dengan 1 per K, sigma Pn per P0 dikali 100, P dalam kurung 10,9 sama dengan 1 per K, sigma P alpha per P theta dikali 100, P dalam kurung 10,9 sama dengan 1 per 4 dikali 4,501 dikali 100 sama dengan 1 per 4 dalam kurung 450,1 menghasilkan 112,525 dan dibulatkan menjadi 112,53. Jadi, indeks rata-rata relatif harga eceran rata-rata per bulan 4 bahan pokok tersebut pada tahun 2010 dengan waktu dasar 2009 sebesar 112,53%. Ini berarti harga rata-rata per bulan keempat bahan pokok tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,53% dari harga eceran rata-ratanya pada tahun 2009. Baik, itulah tadi materi mengenai angka indeks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.